Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Heri Gunawan Komba. Jadi malam ini saya mau sharing pengalaman menyedihkan saya trading di Olim Trade. Seluruh tabungan saya habis total, tidak bersisa. Jadi pada malam hari ini saya mau latihan yang namanya parlay, karena modal saya nantinya hanya sekitar 450 ribuan atau sekitar 30 atau 25 dolar saja. Dan untuk mengembalikan tabungan saya senilai 8 jutaan itu berkali-kali lipat. Setelah saya kalkulasi, ketemunya itu 6 kali parlay ya. Sebelum kita latihan, kita mau lihat momen-momen sedih saya pagi tadi, sekaligus berbagi sharing pengalaman agar derita yang saya alami tidak terjadi sama kalian yang menonton video ini. Ini dia detail transaksinya. Jadi kemarin itu alhamdulillah ya, sudah profit 100 dolar dari modal itu sekitar 400 dan jadi 500 ini penutupannya. Nah, terus hari ini pagi tadi jam 3.42 pagi, yaitu bertepatan sahur, kebetulan saat video ini diambil itu saat bulan puasa tanggal 16 April 2021. Berawal dari sini guys, saya tidak terima kalah karena kemarin merasa menang kan, winner, profit, dan merasa jago. Alhamdulillah merah dan merah. Momen menyedihkan adalah ini saya close duluan karena khawatir ada pembalikan arah, tapi ternyata ya profit. Terus ini saya close lebih awal karena ya memang terbang tinggi, dan ini loss. Sangat tidak disarankan main atau trading di pagi hari karena itu market baru buka kan. Terus volatilitasnya tidak menentu, apakah ke atas atau ke bawah, sehingga membentuk pola sideways. Nah, pola sideways ini bahaya untuk kita yang masih newbie termasuk saya. Itu susah ditebak, mau atas kah atau bawah kah. Alhasil ada sisa tabungan 100 dolar, saya deposit menggunakan bonus 50%, dapat 150 dan rugi habis. Ini transaksi saya. Depo konsisten. Ini sempat penarikan ya waktu itu, dan akhirnya ya depo konsisten tuh. Ini sempat penarikan ini, kalau nggak salah ada profit waktu itu ya. Terus depo ini berawal dari 20, depo 30, depo 100, depo 200, withdraw 300, depo lagi, kalah lagi, depo lagi dan depo lagi. Ini sempat profit, menang, terus ditarik 60 dan akhirnya kalah lagi dan deposit lagi. Menyedihkan banget guys. Kalau mau marah sama siapa gitu kan, tapi ya wis lah, lost doll ora rewel, memang kambing. Itu terjadi karena saya tidak bisa menjaga psikologi saya ketika bermain trading. Ini yang penting itu psikologi gengs. Jadi saya mau latihan parlay pakai Konimo dengan modal 25 US dollar. Dari 25 jadi berapa gitu kan. Sebelumnya saya udah latihan nih kan, 2 level KO ya wajar lah.
namanya latihan. Tapi sekarang harus serius guys, 6 level aja untuk menjadikan berapa nominalnya ya, I don't know. Ini indikasinya mau turun, saya 1 menit turun aja. Oke, indikasinya turunnya $25. Kita profit guys. Mulus, so good. Ini sangat rancu ya guys, model begini nih. Atau nanti di balik atas. Oh, tapi ini sepertinya agak bermomentum turun. 15 menit juga terjadi. Kalau dailynya ya kemungkinan besok akan turun guys. Time frame H1 3 menit lagi. Sepertinya dia akan mentok di sini guys. Mentok di apa namanya? Middle BB. Dia akan kembali ke atas. Gitu. Jadi kita lihat di 15 menit ya, 15 menit, dan sepertinya akan turun cukup dalam, tapi di 1 menit sepertinya ini bingung ya, apakah akan turun atau naik. Soalnya ini tadi pagi pengalaman begini bentuknya, saya OP sell di sini, dia naik, bangke kan. Kita balik lagi aja di 3 menit nanti. Kita pindah ke tadi sudah profit ya, udah profit 45,5 pada ya, kita pindah market. Ingatin 3 menit Euro Composite Index. Ini nih ya, Asia Composite Index sepertinya akan turun 15 menit. Oke. Ini cakep nih, 1 menit aja. Kita lihat di 15 detik. Oke. Ini berarti kalau begini 2 menit. Sip. Kenapa saya OP 2 menit? Karena ini takutnya tadi dia membuat candle retest sampai tengah terus baru turun. Kalau OP 2 menit pengalaman terjadi dia retest, ini belum sampai turun, waktu habis, loss. Itu kenapa saya OP 2 menit ini. Nah kan, yes. Kalau 1 menit tadi, di sini, saya OP di sini kan, 1 menit sampai sini, nanti dia bakal turun lagi insya Allah. Kalau dia batal ya berarti analisa saya salah, tidak apa-apa, demo. Tapi ya harus serius belajarnya guys. Kita tunggu aja. Oke, mulus. Tuh 1 menitnya kita lihat. Oke, tidak kok naik. Iya. Langsung turun geng. Ini cakep sekali. Loncat geng candlenya. 15 detik lagi kita profit 45,5 ditambah 37,31 itu berapa ya?
45,5 ditambah 37,31, 82,81 gengs. Kita pari lagi nanti. Oke, this gone. Apa hasil? Profit. Aduh, nyaris sekali. Di profit kita ubah 82,81. Nyaris kita sliding ya. Tapi ini merenggi sekali ya. Saya meragukan apakah akan naik atau turun, tapi kita lihat 3 menit saja. Sell karena di 5 menit itu seperti akan turun. Nah ini ya, kita lihat tuh polanya ini satu candle besar, terus candle hijau berbentuk palu seperti salib begini bentuknya. Ini artinya ke bawah ini ada kemungkinan untuk turun, karena kekuatan turun ada, tetapi terlawan oleh kekuatan naik. Nah, kekuatan naiknya ini nggak banyak, terus terjadilah nama candle si apa namanya, bearish. Si bearish ini bentuknya begini. Salah. Bentuk bearish itu begini dia. Nah, ini kecil, beda dengan ini panjang. Ini terus ini memang ada kekuatan naik, tapi dia kekuatan turunnya lumayan besar dan terkonfirmasi dia turun. Kemudian nih kalau mau diperjelas ya, kelihatan tuh, lihat bro, pas Fibonacci PA, lihat ini dengan yang ini beda. Yang hijau bentuknya begini. Nah, ini sama ini besaran ini, dia ada kekuatan untuk turun. Tapi kalau yang ini dia itu gini, ini memang kekuatannya terkecil, ini lebih besar, tetapi bodinya ini jika dibandingkan dengan buntut dan ekornya ini, dia besarnya sekitar 57%. Nanti 57% kuat turun kan, dikonfirmasi lah ke time frame 1 menit. 1 menit apa terjadi? Kita lihat di sini candle ini hijau ini kecil-kecil, ada juga ada turun dikit. Candle bearishnya besar kan. Nah, candle bearish besar, terus ada lagi hijau-hijau kecil-kecil ini. Nah, kecil kan. Nah, lihat, karena ngelihat time frame 5 menit tadi, saya open sell dan alhamdulillah dia nurut candlenya, turun sell. Nah, kenapa saya pasang 3? Karena 3 menit ya. Karena itu tadi dikhawatirkan dia ada sedikit re-entry sampai ke middle Bollinger Band, dan akhirnya ternyata tidak ada re-entry. Alhamdulillah langsung longsor dan kita profit. Berapa profitnya? Kita profit di 67,90. kita tambahnya 82,81 ditambah 67,90, nambah 67,90, 150,71 Oke, ini masih ada. Ternyata nge-lag paling trade-nya guys. Ternyata nge-lag ini tidak disarankan untuk OP.
kita refresh dulu ya, kita keluar, tekus, kita buka. Oh ya, ini adalah aplikasi trading. Sebelumnya saya di forex ya, OctaFX. Saya dulu pernah boncos di OctaFX dan alhamdulillah belum pulang. Saya ikhlaskan aja lah, soalnya ribet juga, lama nunggunya. Enak main all in trade, sebentar keruan apa enggak. Exness minus $40 waktu itu, kita main di all in trade aja. Ini kita buka lagi ya. Ternyata belum hilang, masih like. Ini sudah habis masanya, sudah habis harusnya kan. Kenapa masih ada garis? Sudah hilang ya. Ini sepertinya kuat turun, tapi tidak dianjurkan untuk tergesa-gesa. Ini kan di 5 menit dia buat candle momentum tuh kan, kemudian di 1 menit ini akan momentum, tapi di 15 detik apakah terjadi? Itulah, nanti kita tunggu naik dikit. Kalau dia naik sedikit sampai sini, kita langsung sell sini. Dia kecil-kecil, harusnya dia naik kan sini baru set. Nyampe sini kita sell guys, kita sell di sini. Oke, sepertinya naik kan, sell. Nah, sell 1 menit. Oke, apa jadi? Ternyata dia buat naik-naik guys. Tidak tentu guys. Oh iya, ini buat naik guys. Nah, sip, mantap, mulus. Lihat candle hijau kecil-kecil ini, dia mau buat re-entry terus set, naik dikit set. Ini mudah ya, tapi kita kontrol emosi yang susah. Kalau ini profit berapa dia? 123,58 ditambah 123,58 274,29. Siapin dulu ya, 274,29 274,29. Sip. Ini sepertinya dia jenuh sell, jenuh turun, tapi nggak tahu ya, kita coba lihat dulu. Nah, ini 5 menit dia takutnya buat re-entry naik ya kan. 1 jamnya itu ya nampaknya masih akan turun karena mengikuti RSI dan bentuk pola candlenya itu dominan turun. Tetapi karena kita short time ya, ST kan, ST open BO ya, short time mainnya gitu kan, 5 menit. Ini yang dia khawatirkan, dia berpola naik. Sudah terlihat dia naik. Lihatlah, ada ekor ini, ekor kecil ini, dia naik guys, naik. Nah, jadi kita buka di time frame 1 menit. Naik beneran. Kita lancar. Wah, lancar sekali. Kita tunggu ya, kita tunggu di mana candlenya jadi kecil-kecil itu kan. Kalau dia bermomentum ya kita bye.
Hmm, kalau udah gini sih ada kemungkinan turun ya. Kita buka. Eh, berapa menit? 3 menit. Apakah kita akan profit? Belum tentu. Oh, tidak. Sepertinya akan jauh naiknya, guys. Aduh, kita salah OP, guys. Nggak lihat 5 menit nih. Candlenya besar. Subur. Lihat ini. Kalau dia close penuh begini, dia akan naik kuat. Benar saja. Aduh, tapi tidak tahu ya. Kita lihat itu kalau dia mentok di middle band, middle Bollinger Band, dia akan turun dan ternyata dia tembus. Tembus ini kan. Nah, ini merah itu hanya re-entry saja. Lelucon. Sorry guys, tadi terpause karena ada sedikit pembicaraan ya. Pembicaraan dengan orang di rumah. Ini masih ada harapan kita untuk profit. Alhamdulillah, ternyata dia ngebanting. Alhamdulillah. Tadi tipis harapan sih karena dia buat untuk naik. Tetapi karena ini ya, karena candle ini kecil-kecil yang candle bullish ini, dan dia turun sesuai prediksi, guys. Kita lihat dia M1. Wow. Benar, karena candle ini candle kecil. Oke, kita profit lagi. Alhamdulillah. Kalau profit demo itu ya alhamdulillah juga. Jangan nggak alhamdulillah. Oke, kita sudah profit. Di sini kita lihat 274 tambah 22492 ditambah 22492. 224,92. 49921. 49921. 499,21. 499,21 ya guys. Kan kita lihat. Sebentar, aku pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit urusan ya. Nah, 5 menit ini kekuatan turunnya tidak tahu ya, karena ini sedikit tidak tembus Bollinger Band, agak sedikit meragukan apakah dia akan naik atau akan turun. Jadi kita sudah berapa level, guys? 1 2 3 4 5 level. Satu level lagi, guys. Oh, ternyata naik. Mari kita lihat di time frame 1 menit. Tapi nggak berani nih, guys. Kenapa nggak berani? Karena oke lah, kita coba 1 menit ya. Oh, dia lompat. Ini penyakit Olinter itu lompat. Kalau candle lompat udah nggak beres. Oke, kita lihat. Oke, dia naik terus ya kan. Apakah akan kembalikan arah?
Ternyata tidak kembalikan arah. Kenapa? Karena di M15 dia belum tembus pada si, maka kita open sell. Kebanyakan 3 menit saja ya. Jangan 3 menit lah. Tembus guys, tembus. Aduh, udah agak bingung saya ini. Kita lihat dulu M5 menit ya, 5 menit. Durasi baru setengah jam ya, setengah jam trading sampai 5 level. 5 menit, 15 menit. Nampaknya kuat untuk turun, tapi I don't know, but takutnya dia buat gini, buat candle retest begini. Nah, jadinya begini nih. Itu buat candle retest dulu baru dia turun. Nah, nunggu candle retest ini 41 menit, kelamaan. Buru durasi video kita panjang ya kan. Oke, kita buka saja 5 menitnya. 5 menitnya oke. Kok begitu polanya, Lenix? Aneh Olimpret ini. Kok begini polanya? Wah, aduh. Sudah tidak sehat ini. Oh. Kok begini, guys? Coba kita lihat pasar lain ya, pasar lain. Commander, commodity. Oh, ini Sideway ini mengerikan. Kenapa? Di sini candlenya ini lompat-lompat. Ini ya, kalau saya di forex, kalau dia mau bentuknya bullish, sama kan dia begini ya. Nah, ini begini, yang ini. Terus ini yang candle berikutnya jadi bullish. Seharusnya dia nggak begini bentuknya. Ini boleh saya gambarkan dia begini, seharusnya ya. Tapi nggak tahu kenapa candle di Olimpret itu begini bentuknya. Harusnya di sini bisa ada gini, ini panjang buntut. Tapi ini enggak, ini bullish tapi startnya dari tengah. Sementara ini close-nya di sini. Ini yang jadi tanda tanya saya untuk Olimpret. Aduh, tapi nggak tahu lah. Mungkin itu cara mereka untuk supaya psikologi trader kena gitu kan, kena dan bahaya. Nah, ataukah mungkin dari sinyal saya, soalnya apa ini ya, mungkin karena gangguan sinyal ya, pola candlenya nggak jelas tuh, nge-lag. Maka dari itu saya udahin dulu, udah setengah jam juga, takut uploadnya susah. Dan juga lumayan ini kalau di real 5 level parlay ini udah luar biasa. Udah pulang modal, udah tinggal $100 lagi profit. Ya, kita sambung nanti lagi di part kedua. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.